Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Darul 104 Lur. Oke, bagaimana kabarnya? Insyaallah teman-teman semua kabarnya sehat dan dimudahkan rezekinya dan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala ya Lur ya. Oke Lur. Insyaallah hari ini saya akan buat video terkait dengan masih ini, jadi ceritanya saya sambil pulang ya Lur. Jadi ini pulang habis kerja, sekalian lah saya buat video ini, dan mungkin video ini tayang mungkin pas setelah lebaran ya. Jadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya Lur ya, buat teman-teman semua yang beragama muslim maupun yang tidak beragama muslim, terutama yang beragama muslim. Selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum ya Lur. Jadi selama setahun ke belakang ataupun kedepannya, bila ada salah di konten Darul 104 ini, mohon maaf ya Lur ya. Oke, bentar Lur, saya mau cari alat listrik dulu. Oke Lur, sudah. Jadi saya habis nyari alat mau bikin stop kontak baru ya, stop kontak baru di rumah. Jadi mau saya tambah satu, dibeli di alat listrik tadi. Oke Lur, lanjut ya Lur ya. Jadi mungkin video ini tayang insyaallah setelah lebaran insyaallah ya, tergantung niat ya. Ngeditnya cepet insyaallah pas H-1, H+1, H+2 lebaran tayang. Tapi kalau enggak ya mungkin ya pokoknya setelah lebaran pokoknya. Oke Lur, tapi sebelum lanjut, kita mau buat video apa hari ini, mau bahas apa di konten hari ini, di subscribe dulu Lur ya. Di subscribe dulu. Oke, sudah? Kalau sudah, kita lanjut Lur. Oke Lur, jadi hari ini saya akan buat konten video hari ini tentang apa Lur. Jadi hari ini saya akan buat video sambil sambil pulang kerja kayak gini. Jadi videonya adalah video berkaitan dengan masih otomotif, yaitu rekomendasi oli yang cocok nih Lur. Oli yang cocok untuk motor matic ya, untuk motor matic yang pernah saya alamin. Kalau motor saya kan pakai Vario nih ya, Vario punya saya nih mungkin bisa dibilang Vario yang cukup lama. Vario tahun 2010, Vario yang 110 tahunnya tahun 2010 insya Allah. Ini kan saya pakai buat kerja, pokoknya buat keliling lah. Jadi per hari itu rata-rata menempuh jarak 100 sampai 150 kilo ya per hari. Ya dikalikan aja, kalau 1 bulan berarti 1 bulan itu motor ini bisa istirahat sekitar 4 kali. Jadi saya kan libur kerja kan seminggu itu 1 kali. Kalau dalam 1 bulan kan sekitar 4 kali ya Lur ya. Jadi 1 bulan itu 4 kali libur, berarti kalau hitungannya 28 hari 30 hari kerja, berarti 26 hari kerja ya. 26 hari kerja, libur 4 hari. Jadi ya dikalikan aja sendiri Lur. Rata-rata per hari menempuh jarak sekitar 100 sampai 150 kilo. Jadi ya bisa dibilang kilometer cukup tinggi ya Lur ya. Dikalikan dalam 1 bulan 26 kali 100, anggap aja 100 berarti 2600 km ya, 2600 kilometernya insya Allah ya, koreksi Lur ya. Jadi dengan kilometernya cukup tinggi, jadi motor matic itu kan rawa dengan pergantian oli ya Lur ya. Jadi kalau saya memang 1 bulan sekali, 2600 kilometer dalam 1 bulan itu, kalau rata-rata hitungannya 100 kilo. Kalau 150 kilo ya anggap ada yang 150 kilo, ada yang 125 kilo lah, pokoknya sekitar 2600 km per bulan ya Lur ya, per bulan ya. Cukup tinggi. Bentar Lur, aku tanya dulu Lur. Jadi cukup tinggi. Terus jadi olinya apa Lur? Kalau saya mungkin buat beberapa teman yang lain bisa nih oli yang rekomendasi untuk motor matic ataupun secara umum ya Lur ya, dengan jarak tempuh untuk harian ataupun touring, jarak yang cukup jauh gitu, pokoknya kilometernya gondrong lah. Jadi kalau saya pakai oli Shell ya Lur, Shell Helix
yang biru, biasanya saya pakai yang biru, yang apa, viskositasnya tuh berapa ya, 10W50 insya Allah ya, pokoknya itulah. Nanti akan saya sertakan gambarnya yang oli yang warna biru itu lur. Jadi kalau nggak yang kuning, pokoknya kalau seringnya pakai warna biru ya kalau di bengkel kosong, jadi saya ganti yang warna kuning. Pokoknya antara dua itu. Dari dulu sih oli yang rekomendasi untuk ngojek ataupun aktivitas yang setiap harinya menempuh jarak yang cukup tinggi ya, olinya itu. Itu rekomendasi dari saya lur ya. Soalnya saya udah pakai oli itu dari 2000, dari dulu, dari 2000 berapa ya, 2013 saya pakai oli, mulai pakai oli Shell itu ya lur ya. Kalau yang harganya cukup terjangkau ya Shell lur, Shell Helix. Jadi pernah saya dulu ganti oli, mungkin lupa ya, jadi seperti ini ketika saya ganti oli, olinya tinggal sedikit lur. Jadi akan saya sertakan cuplikannya. Olinya tinggal sedikit sekali, mungkin tinggal berapa ya, 200 mili 200 mili atau 150 milian, pokoknya tinggal satu gelas kecil ya lur ya. Dan cuplikannya ini ketika saya ganti oli miris sih, cuman kan ya alhamdulillah mas. Tapi jangan ditiru ya lur ya. Yang saya lakukan ini jangan ditiru untuk ganti olinya terlalu mepet ya lur ya, jangan sampai sih. Soalnya kalau telat ganti oli ya lumayan ya lur ya, bikin dompet bisa jebol lagi lur. Kalau misalnya sampai ngasep kan ya piro itu, sekitar 500 sampai 800 sampai 1 jutaan bisa kalau misalnya nggak sampai ngasep ya lur ya. Kalau cuman ganti piston ring terus bubut oversize mungkin masih mending lah. Cuman kalau sampai harus ganti blok kan ya lumayan, bloknya sendiri berapa kalau rata-rata ya lur ya. Oke lur, jadi oli yang rekomendasi untuk kegiatan yang setiap harinya menempuh jarak yang cukup tinggi, pokoknya kilometer gondrong ya pakai yang Shell itu. Bukan promosi atau apa, cuman ini berdasarkan pengalaman pribadi saya lur ya. Pengalaman pribadi yang oli yang tuh ini bahaya sekali mobil ini, yang cukup rekomendasi untuk kegiatan yang menempuh jarak setiap harinya, jaraknya cukup tinggi, gondrong lah pokoknya pakai. Kalau saran saya sih yang sering saya gunakan ya Shell menurut. Jadi itu lur, oli yang cukup rekomendasi untuk kilometer yang sering menempuh kilometer yang tinggi ya lur ya, yang gondrong. Itu jalan nih lur ya. Oke lur, jadi itu sedikit trik dan saran dari saya lur ya. Bermanfaat ya silakan digunakan, bisa dipertimbangkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini kan saran saya pribadi ya lur ya, yang pernah saya alami lur. Nah enggak ya rapopo, soalnya oli itu kan penting untuk motor ya lur ya. Dan oli yang saya sebutkan tadi kan untuk di daerah di perkotaan, apalagi ya kalau di desa, mungkin di perkotaan ataupun di desa masih bisa dijumpai, masih mudah dijumpai. Jadi bisa pakai oli yang lain. Kalau saran saya berdasarkan pengalaman saya yang saya bilang ya itu olinya lur ya. Lur, gimana lur? Mungkin biasa video ini semoga bermanfaat ya lur ya. Jadi saya pokoknya pernah berapa kali saya mengganti oli ya, olinya aduh miris banget lah. Karena kelupaan sih lur, karena kelupaan. Pokoknya kalau motor udah kerasa tarikannya berat banget, wah kroso ini tanda-tanda nih olinya ini tinggal sedikit ini dah kayaknya. Soalnya kan motor metik itu kan rawan dengan yang namanya merembes juga, karena ya pokoknya motor metik bukan apa bloknya koyo ngono lur. Rata-rata sih kayak gitu ya, karena kan dia pokoknya ini harus sangat-sangat diperhatikan ya, oli nih. Apalagi ini nggak cuma metik ya lur ya, semua motor juga oli itu kayak bahasanya kayak darahnya lah, jantungnya, darahnya itu. Jadi yang mengalir ke seluruh komponen mesin kan oli itu ya lur. Jadi harus perhatikan betul-betul lur.
Oke lor, mungkin sedikit apa trik dan apa tips dari saya terkait dengan oli ya lor, oli yang rekomendasi untuk yang sering apa motor yang sering digunakan untuk harian dan kilometernya gondrong ya. Pokoknya setiap hari saya menempuh jarak seperti itu ya. Saya gunakan untuk untuk kerja, ngajar, untuk ngocek, untuk keseharian lah pokoknya. Seperti itu lur. Jadi kilometernya cukup tinggi lur. Menurut saya dan dari pengalaman saya seperti itu lur. Oke, semoga video ini bermanfaat. Aduh, jalan ke rumah ini sakit sekali. Dan semoga video ini bermanfaat dan kita sambung lagi di video-video Darul 104 yang selanjutnya yang berikutnya lur ya. Oke lur, dan sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu wa minkum. Mohon maaf jika saya ulangi, jika selama 1 tahun ini ke depan ataupun ke belakang ya, terutama 1 tahun ke belakang ini ada salah dari Darul 104 channel, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita kembali ke nol, kembali ke suci ya lur ya. Kita kembali ke suci 100 nih, 00 nih. Ibarat kata nih main bola. Jadi kita kembali ke 00 lagi ya lur. Semoga tidak melakukan kesalahan atau blunder lah, bahasanya blunder kayak orang main bola. Jadi semoga nggak melakukan kesalahan ataupun yang menyinggung perasaan untuk kawan-kawan atau sedulur semua yang sering nonton channel Darul 104 ini ya lur. Oke lur, dari saya cukup sampai di sini. Tetap semangat semuanya, jalani mantap pokoknya, jalan ke rumah ya lur ya. Kita ketemu di video-video Darul 104 yang berikutnya. Wih, jalannya banjir, ini jalan ke rumah banjir loh. Ini habis hujan, agak mending sih. Bentar pak ya, sabar. Oke, dari saya cukup sampai di sini. Gas terus, los karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.